Kekristenan, kasih merupakan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya. Allah memberikan sifat mengasihi kepada manusia untuk mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi orang tertentu saja ya teman-teman. Halo, shalom teman-teman. Perkenalkan, namaku Monica. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berkati hari ini kami mau berdoa. Berkati ya Tuhan supaya ibadah hari ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih? Yuk, kakak mau undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Sambil tepuk tangan kita ya adik-adik. Yuk, semuanya bergerak, jangan ada yang diam. Kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya adik-adik. Yuk. Setinggi-tingginya langit, sampai loncat ya. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal ya adik-adik pakai gerakan. Setinggi-tingginya langit, kita loncat ya. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Loncat ya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. K-A-S-I-H lagi. K-A-S-I-H. Kasih. Dari awal ya adik-adik, sama-sama katakan. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu tidak suka apa? Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus lagi. Kasih apa? Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih. Katakan seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. Seperti kasih Yesus. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, silakan duduk. Yuk adik-adik, kita mau mempersiapkan diri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang kepadamu. Ucap syukur atas kebaikanmu.
Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenal. Bapa, ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
berkatilah kakak-kakak yang akan memberikan firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan berkati firman-Mu agar firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Wah, sudah lama nih kakak tidak bertemu kalian semua di rumah. Apa kabarnya di tahun 2024? Wow, puji syukur untuk Tuhan Yesus kita bisa masih beribadah walaupun online. Tapi kalian juga bisa tetap fight dong. Jangan lupa juga nonton ibadah-ibadah sebelumnya ya. Oke, di minggu kali ini kakak mau share cerita firman Tuhan. Tapi kakak mau ingetin lagi, di minggu 1 dan 2 yang kemarin tuh kita udah diajarin sama kakak-kakak yang lain gimana cara mempersembahkan korban terbaik yang ceritanya diambil dari kisah kelahiran Yesus Sang Juru Selamat dan juga orang-orang Majus. Nanti kalian bisa lihat lagi di video-video sebelumnya ya. Nah, kali ini kakak mau share cerita firman Tuhan tentang bagaimana sih cara mengasihi jiwa-jiwa. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Sebelum kakak mulai, kalian siapin Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya. Jangan lupa ya. Oke. Kali ini kakak mau share tentang kisah Rasul Paulus. Kisah ini ada di Alkitab, nanti kalian bisa baca di 1 Korintus 13 ayat 1-13. Judul perikopnya adalah tentang KASIH, kasih. Wow, amazing ya, namanya kasih. Gampang pengucapannya tapi sulit dilakukannya. Jadi begini ceritanya. Sejalan dengan Rasul Paulus yang memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada para pengikut Kristus seperti kita, jemaat Korintus, mereka berdebat tentang karunia mana yang lebih besar. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa kasih adalah karunia terpenting di antara semuanya. Tanpa kasih, semua karunia diberikan Tuhan tidak ada artinya loh adik-adik. Kasih adalah satu-satunya cara untuk mempergunakan karunia-karunia lain yang diberikan oleh Tuhan. Beberapa orang mempunyai karunia untuk memberitakan kebenaran. Ketika orang itu memberitakan kasih Tuhan yang ia alami, maka orang lain akan merasakan kasih Tuhan yang sama. Sebaliknya, tanpa kasih, kata-kata yang diberikan itu adalah kosong. Kosong adik-adik, itu tidak berarti apa-apa, tidak berarti sama sekali. Seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan itu diibaratkan seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Nanti bisa lihat di sini picture-nya ya, gambarnya. Nah, beberapa orang memiliki pengetahuan rohani untuk mengerti siapa Tuhan dan kuasanya yang besar. Orang-orang yang memiliki karunia ini dan memiliki kasih Tuhan akan memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan dan rintangan. Karena mereka percaya bahwa mereka memiliki Tuhan yang lebih berkuasa dari permasalahan mereka. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa orang-orang ini memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung. Tapi tanpa kasih, mereka tidak memiliki kuasa untuk mengubah apapun. Jadi jangan lupa adik-adik, kita harus mempunyai kasih. Ada lagi nih, beberapa orang juga memiliki hati yang peduli kepada orang-orang susah. Mereka juga bisa memberi uang, waktu maupun talenta, namun harus mengikuti teladan Yesus, Tuhan kita yang mengasihi setiap kita. Tapi Rasul Paulus menjelaskan bahwa sekalipun kita memberikan segalanya, termasuk nyawa kita, namun bila kita tidak melakukannya dengan kasih, maka semuanya itu kosong, tidak berguna adik-adik, karena tidak akan memuliakan Tuhan, namun hanya menunjukkan betapa hebatnya orang itu. Selain itu juga, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih itu sabar dan baik hati.
Kasih juga tidak cemburu. Ayo, yang masih cemburu-cemburu sama kakak, adik, atau temannya, dicek yuk. Apakah kita masih memiliki kasih atau tidak? Kita minta kasih dari Tuhan. Kasih itu tidak cemburu terhadap apa yang dimiliki orang lain. Juga tidak menyombongkan diri. Jangan sombong-sombong ya. Kasih itu sopan, tidak serakah. Kasih itu gak lekas marah atau gak gampang marah. Kasih juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersukacita atas ketidakadilan, tapi bersukacita atas kebenaran. Suka memberi dan tidak mementingkan diri sendiri. Wah, banyak banget ya PR-nya untuk kita memahami bagaimana kita mempunyai kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lagi adik-adik, Rasul Paulus juga mengingatkan kita bahwa semua karunia hanya sementara. Seperti kakak dulu masih kecil lalu beranjak dewasa, seperti kalian dari bayi menjadi anak-anak, sama halnya seperti karunia. Seperti anak-anak akan bertumbuh dewasa, maka mereka akan menyadari bahwa hidup lebih dari sekedar diri mereka dan kebutuhan mereka sendiri. Di bumi, kita seperti anak-anak yang belum mengerti segala sesuatu. Namun, di surga nanti, kita akan mengerti segala sesuatu akan terbuka. Di surga nanti, kita semua akan dewasa di dalam Kristus dan mengerti segala sesuatu. Nah, di antara segala karunia kasih adalah yang terutama yang harus kita miliki. Karena kasih adalah satu-satunya yang kekal. Kasih adalah inti dari segala sesuatu yang Tuhan lakukan dan Tuhan mau untuk kita hidupi. Segala kasih yang kita alami di dunia adalah baik. Namun di hadapan Tuhan suatu hari nanti, kasih tidak hanya akan kita rasakan, namun akan kita lihat. Ketika kita melihat wajah Tuhan, kita akan bisa melihat seperti apakah kasih yang sesungguhnya. Nah, kakak mau ajak yuk kita sama-sama buka Alkitab. Kalau misalnya udah gak keburu buka Alkitab, tenang, kakak ada di balik kakak sini. Oke, kita bisa lihat di screen layar, ada di 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kita harus ingat cara menjaga api doa, pujian, dan penyembahan adalah dengan melakukan kasih kepada jiwa-jiwa. Jadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, demikian firman Tuhan kali ini kakak sudah sampaikan kepada adik-adik semua. Mari sama-sama kita minta kasih yang benar-benar dari Tuhan Yesus. Yuk, kakak mau berdoa untuk kalian semua. Buka tangan, tutup matanya, kita meminta kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman, cerita firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan mau senantiasa menjaga kami, senantiasa mau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan penuhi kami dengan kasih Tuhan, agar kami dapat mengasihi jiwa-jiwa, agar kami bisa menjadi dampak untuk jiwa-jiwa di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan-Mu. Haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you.
Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah dan sebelum kita tutup ibadah kita, kakak ajak semua kita berdoa sekali lagi. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami dan biar ibadah kami semua berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan disenangkan melalui ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami selesai, biar kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan diberikan pada setiap kami. Kemanapun kami pergi, melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan akan buat apapun yang kami perbuat dengan tangan kami yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu buat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.